Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Maharani ingin mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Persepsi Mahasiswa Terhadap Media Digital, Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning. Untuk latar belakangnya, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mahasiswa sering kali berada di persimpangan antara teori akademis dan praktik dunia nyata. Media sosial menyediakan platform yang memungkinkan mereka untuk mengakses informasi terkini, mengikuti tren industri, dan berinteraksi dengan para profesional di bidangnya. Dengan demikian, pemahaman tentang bagaimana mahasiswa memanfaatkan media sosial menjadi penting untuk mengoptimalkan pengalaman belajar mereka. Persepsi mahasiswa terhadap media sosial juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti latar belakang budaya, pendidikan, dan pengalaman sebelumnya. Beberapa mahasiswa mungkin melihat media sosial sebagai alat yang sangat bermanfaat, sementara yang lain mungkin memiliki pandangan yang lebih skeptis. Oleh karena itu, penting untuk melakukan studi yang mendalam mengenai persepsi ini untuk memahami berbagai sudut pandang. Identifikasi masalah. Yang pertama, ada bagaimana media sosial memengaruhi kinerja akademis mahasiswa. Apakah penggunaan media sosial meningkatkan akses terhadap informasi atau justru mengganggu konsentrasi dan produktivitas belajar? Yang kedua, mahasiswa seringkali mendapati informasi yang tidak terverifikasi di media sosial. Sejauh mana mereka mampu menilai dan menyaring informasi yang relevan dan akurat untuk keperluan akademis. Yang ketiga, seberapa besar pengaruh kecanduan media sosial terhadap keseimbangan hidup mahasiswa? Apakah penggunaan media sosial mengganggu waktu belajar dan kegiatan mereka? Dan yang keempat, dalam konteks pembelajaran, seberapa efektif media sosial digunakan untuk kolaborasi dalam proyek kelompok atau diskusi akademis? Dan apa saja tantangan yang mereka hadapi? Untuk rumusan masalahnya, yakni bagaimana persepsi mahasiswa terhadap media digital. Tinjauan pustakanya didapati dari berbagai jurnal. Ini ada jurnal dari Nur Oktavia Madasari dan kawan-kawan yang berjudul Persepsi Mahasiswa Terhadap Informasi Hoax di Media Digital pada tahun 2021. Yang kedua, jurnal Nabila Hilmi Stafira SM MBA dan kawan-kawan yang berjudul Persepsi Mahasiswa Terhadap Perkuliahan Daring sebagai Sarana Pembelajaran selama masa karantina COVID-19 pada tahun 2020. Yang ketiga, ada jurnal Tio Prasetyo dan Reni Haryani yang berjudul Analisis Persepsi Mahasiswa Program Studi Sekretari Terhadap Minat Berwirausaha di Era Digital 2024. Dan ada jurnal dari Niken Ayu Safitri dan kawan-kawan yang berjudul Persepsi Mahasiswa Terhadap Penggunaan Literasi Digital di Fakultas Tarbiyah Unsik Jawa Tengah di Wonosobo tahun 2021. Untuk tujuan dan manfaat penelitian, yakni agar mengetahui persepsi mahasiswa FEB terhadap media digital. Yang pertama, agar mengetahui media informasi seperti apa yang sering digunakan oleh mahasiswa FEB. Yang kedua, diharapkan bisa dapat menambah ilmu pengetahuan maupun wawasan yang berkaitan dengan media informasi ataupun sosial. Dan yang ketiga, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan ataupun pandangan kepada setiap pihak terkait dalam menanggapi sebuah media digital dalam memenuhi kebutuhan informasi. Bagian landasan teori. Ada persepsi. Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, yakni kemampuan seseorang untuk mengorganisir suatu pengamatan. Kemampuan tersebut antara lain kemampuan untuk membedakan, kemampuan untuk mengelompokkan, dan kemampuan untuk memfokuskan. Oleh karena itu, seseorang bisa saja memiliki persepsi yang berbeda, walaupun objeknya sama. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya perbedaan dalam hal sistem nilai dan ciri kepribadian individu yang bersangkutan. Yang kedua, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Ada banyak faktor internal dan eksternal
yang mempengaruhi cara kita memandang dunia di sekitar kita. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi kita adalah penginderaan, target, dan situasi. Budaya dan perbedaan individu, kita memainkan peran yang sama dalam persepsi seseorang. Berdasarkan penelitian dari Arifin dan kawan-kawan, faktor internal dan eksternal dalam diri seseorang akan berpengaruh secara signifikan terhadap gaya berpikir, cara pandang, dan juga persepsi dari individu. Keempat, media digital. Media digital merupakan perpaduan antara berbagai media yang berupa teks, gambar, grafik, sound, animasi, video, interaksi, dan lain-lain yang telah dikemas menjadi file digital. Digunakan untuk menyampaikan atau menghantarkan pesan kepada publik. Media digital adalah suatu kombinasi data atau media untuk menyampaikan suatu informasi sehingga informasi itu tersaji dengan lebih menarik. Munir, media digital, konsep dan aplikasi dalam pendidikan. Untuk metode penelitiannya yakni dengan teknik pengumpulan data seperti observasi, dokumentasi, wawancara, objek penelitiannya, variabel penelitian, populasi dan sampel, uji validitas dan reliabilitas, dan juga metode analisis data. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.